Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4124-4126. Scarlet melihat sapu tangan beraroma darah di tangannya, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa hubungan antara lelaki tua berambut putih ini dan Nenek Zen. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Scarlet masih masuk dengan sapu tangan. Helena dan Julian saling melirik, lalu masuk ke kamar. Mereka sangat ingin tahu, jadi mereka juga harus mendengarkan gosip semacam ini. Nenek Zen, inilah yang diberikan lelaki tua itu padamu. Scarlet menyerahkan sutra itu kepada Nenek Zen. Nenek Zen melihat sapu tangan itu sejenak, jelas tertegun, dan akhirnya gemetar dan mengambil sapu tangan itu. Nenek Zen, apa hubunganmu dengan lelaki tua itu? Scarlet bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek Zen tidak berbicara, tetapi melihat sapu tangan di tangannya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, keluarlah, jangan tanya. Jelas, Nenek Zen tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi dia tidak ingin meninggalkan ruangan, dia harus takut melihat cinta itu. Mereka berdua pasti pernah menjalin hubungan sebelumnya, tapi kemudian, entah kenapa, mereka berpisah. Nenek Zen meninggalkan wilayah barat dengan berat hati, dan akhirnya tiba di kota kekaisaran. Melihat Nenek Zen tidak ingin mengatakan apa-apa, Scarlet tidak berani bertanya lebih banyak, dan pergi bersama Julian dan Helena. Nenek Zen memegang sapu tangan sutra dan diam-diam meneteskan air mata. Pada saat ini di sisi Dev. Setelah menerima penjelasan melalui transmisi suara Julian, dia mulai mencari asosiasi alkimia di wilayah tengah. Setelah menanyakan tentang lokasi asosiasi alkimia wilayah tengah, Dev pergi tanpa henti. Asosiasi alkimia wilayah tengah terletak di sebuah kota kecil. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Biasanya, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Namun, karena konferensi alkimia kota Yongel kali ini, banyak alkemis datang ke sini satu demi satu, siap untuk membawa formasi teleportasi ke kota Yongel. Ketika Dev tiba di sini, kota itu sudah penuh sesak, dan dia bahkan tidak dapat menyewa kamar untuk menginap. Banyak alkemis berada di kaki pegunungan sekitarnya, mencari tempat tinggal dengan santai. Dan di tengah kota, sebuah bangunan besar dan menjulang berada di tengah kota. Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah ada di sini. Bangunan Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah megah, dengan ketinggian yang menjulang, dan sangat mewah. Ini juga terlihat bahwa memiliki profesi sebagai alkemis bisa sangat kaya. Apakah itu dunia sekuler atau dunia surga dan manusia saat ini, yang berhubungan dengan pengobatan telah menjadi kaya? Dari rumah sakit di dunia sekuler, mana yang tidak dibangun dengan megah, ini adalah bisnis yang paling menguntungkan. Di kota kecil, alkemis terus-menerus bola-balik dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, dan banyak orang mengenakan seragam alkemis baru. Dev tidak terbiasa dengan hidup seperti itu. Dia melihat asosiasi alkimia di depannya dan berencana untuk masuk dan bertanya, apakah ketika dia akan menggunakan formasi teleportasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi ketika Dev hendak masuk ke asosiasi alkimia, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Tuan Chen, apakah itu Tuan Chen? Seseorang memanggil Dev. Dev sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa di kota sekecil itu, akan ada orang yang mengenalnya. Ketika Dev berbalik untuk melihat, dia tercengang. Hengqi. Dev melihat orang yang memanggilnya, sedikit sulit dipercaya. Yang menyapa ternyata adalah Hengqi dari Sekte Kuali Giok. Tuan Chen, ini benar-benar kamu. Saya pikir saya salah. Hengqi bergegas mendekat dan memeluk Dev dengan gembira. Terlihat air mata kegembiraan di matanya. Hengqi, kamu tidak berada di Sekte Kuali Giok, mengapa kamu ada di sini? Dev bertanya. Saya menemani wanita tertua untuk menghadiri konferensi alkimia di kota Yongel. Sekarang wanita tertua tinggal di sebuah penginapan tidak jauh. Aku akan membawamu ke sana. Anda telah pergi selama berbulan-bulan, nona tertua selalu memikirkanmu setiap hari. Hengqi membawa Dev dan menuju penginapan. Dev sebenarnya ingin bertemu dengan Ruby dan yang lainnya juga, tetapi dia selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi Dev tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah utara untuk menemui mereka. Saat ini Hengqi membawa Dev ke penginapan, dan memasuki kamar Ruby. Ruby sedang duduk di dekat jendela, melihat keluar jendela dengan mata kosong. Hengqi, apakah kamu sudah bertanya, kapan formasi teleportasi selesai diperbaiki?
Mendengar suara di pintu, Ruby tidak menoleh ke belakang, tetapi bertanya dengan suara pelan. "Nona, aku tidak bertanya," kata Hengki. "Mengapa kamu tidak bertanya? Tidak bisakah mereka memperbaiki formasi teleportasi? Apakah kita harus menunggu di sini sepanjang waktu? Kenapa kamu menjadi sangat tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu?" Ruby tampak sedikit marah, dan nada suaranya menjadi lebih berat. "Nona, saya bertemu dengan seorang kenalan di jalan, jadi saya tidak sempat bertanya," kata Hengki. "Kenalan?" Ruby berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Sejak kapan kamu punya kenalan di wilayah tengah?" "Nona, kamu juga tahu kenalan ini?" Hengki sedikit tersenyum. "Aku juga mengenalnya. Siapa itu?" Ruby bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak pernah menoleh ke belakang. "Ini aku." Dev berbicara. Ketika dia mendengar Dev berbicara, Ruby terkejut, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Dia berbalik dengan keras, dan ketika sosok Dev muncul di depannya, air mata Ruby mengalir seperti muara yang pecah. Dev melangkah maju dan dengan lembut memeluk Ruby. Ruby bersandar pada bahu Dev dan terus menangis, dan mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melihat ini, Hengki tersenyum tipis, lalu diam-diam mundur, dan menutup pintu. Dev membelai rambut Ruby dan menghiburnya setulus hati. Kemudian dia mengambil Ruby dan meletakkannya di tempat tidur. Ruby menatap Dev dengan wajah memerah. "Ichi Kiwir." Ewer, 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 ewer. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Setelah lebih dari 1 jam, Dev dan Ruby melihat keluar jendela, dengan ekspresi puas dan bahagia di wajah mereka. "Ruby, mengapa kamu lari ke Asosiasi Alkimia di wilayah tengah untuk menggunakan formasi teleportasi?" Dev sangat penasaran, mengapa Ruby dan Hengki tidak pergi ke Asosiasi Alkimia di wilayah utara. Yulian mengatakan bahwa Asosiasi Alkimia di setiap wilayah memiliki formasi teleportasi yang dapat berteleportasi ke kota Yongel. Wilayah utara tandus, dan alkemisnya tidak banyak. Meskipun ada juga asosiasi alkimia, mereka tidak mampu membayar pemeliharaan dan permulaan formasi teleportasi. Dibutuhkan banyak sumber daya batu roh untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Asosiasi alkimia di wilayah utara tidak memiliki banyak kekayaan. Hanya ada segelintir orang dari seluruh wilayah utara yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Jika Anda tidak meminta Sekte Kuali Giok untuk berintegrasi sejak awal dan tidak bertarung dalam kompetisi, Sekte Kuali Giok kita tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Ruby menjelaskan kepada Dev. Setelah Dev mendengarkan, dia menyadari mengapa Ruby datang ke wilayah tengah untuk menggunakan formasi teleportasi. "Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa formasi teleportasi rusak. Ada apa?" Dev bertanya. "Kami sudah di sini selama beberapa hari. Formasi teleportasi milik Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah, saya tidak tahu apakah itu karena rusak atau karena kelebihan beban, atau karena dikorupsi pejabat Konoha, itu langsung rusak. Itu belum diperbaiki dalam beberapa hari terakhir, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak orang yang berkumpul di kota ini. Semua alkemis ini menunggu untuk bisa menggunakan formasi teleportasi," kata Ruby. Baru saat itulah Dev mengerti bahwa semua alkemis ini terdampar di sini, tidak heran kota ini menjadi sesak. Konferensi alkimia ini, apakah alkemis dari seluruh dunia surga dan manusia datang untuk saling belajar? Dev bertanya. "Ya, ini terutama tentang belajar dari satu sama lain, menerima masukan dari alkemis lain dan menutupi kekurangan mereka sendiri. Tapi ada juga kompetisi besar antar alkemis, jadi mereka bisa dianggap sebagai sahabat seni bela diri. Konferensi alkimia tidak seperti konferensi lain yang diadakan oleh para biksu, berkelahi dan membunuh di mana-mana. Persaingan di konferensi alkimia merupakan perbandingan teknik alkimia masing-masing, serta alat alkimia. Sebenarnya, ini semua adalah sumber daya yang diperlukan. Lagi pula, apakah itu alkimia atau peralatan, banyak sumber daya yang dibutuhkan," kata Ruby. Tentu saja Dev tahu bahwa persaingan antar alkemis hanyalah persaingan untuk alkimia, dan tidak akan ada hal berdarah. "Nona, aku sudah pergi dan melihatnya. Formasi teleportasi belum diperbaiki, dan waktu spesifik untuk perbaikan tidak diketahui." Pada saat ini, Hengki berkata. Hengki berada di luar pintu tapi tidak membuka pintu, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Dev dan Ruby di dalam ruangan. Mendengar bahwa Hengki datang, Ruby bangkit dan membuka pintu. Dev juga berdiri.
Hengki meliriknya, lalu tersenyum pada Dev dengan penuh arti. Sebagai seorang pria, tentu saja Dev tahu apa yang diwakili oleh senyum Hengki. Ayo pergi. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi dengan formasi teleportasi itu. Jika kita menunda seperti ini, saya tidak tahu apakah kita bisa sampai ke kota Yongle. Mau menunggu sampai tahun jebot. Dev akan memeriksanya. Jika dia bisa membantu memperbaiki formasi teleportasi. Dev, saya belum bertanya. Anda tiba-tiba datang ke sini, apakah Anda akan pergi ke kota Yongle juga? Apakah kamu juga ingin pergi ke konferensi alkimia? Ruby tidak pernah bertanya pada Dev mengapa dia muncul di sini juga. Saya tidak menghadiri kongres alkimia. Saya pergi ke wilayah barat untuk mencari teman. Saya punya beberapa teman di kota Yongle. Dev berkata, laki-laki atau perempuan? Ruby menatap Dev dan bertanya dengan rasa cemburu di matanya. Laki-laki dan perempuan. Dev hanya bisa berkata dengan jujur. Mendengar Dev mengatakan ini, Ruby menghela nafas pelan, lalu tersenyum getir. Dia tahu bahwa Dev adalah seekor naga dan tidak mungkin hanya memiliki satu celengan. Oleh karena itu, sangat tidak realistis bagi Ruby untuk memiliki Dev hanya untuk dirinya sendiri. Paling tidak Dev memiliki dia hatinya, dan dia tidak mengharapkan lebih. Aku juga pergi, aku akan menemanimu berkeliling. Ruby berkata. Dev mengikuti Ruby keluar dari penginapan, Hengki mengikuti jauh di belakang, dan kemudian datang ke asosiasi alkimia, di depan alun-alun besar. Di tengah alun-alun, cahaya spiritual Dao berkedip-kedip, dan ada garis-garis kuno di tanah, seolah-olah itu adalah formasi yang besar. Dan di sekitar formasi besar, lebih dari selusin biksu mengantri untuk menjaga, tidak membiarkan orang lain mendekat dengan santai. Ada banyak alkemis di sekitar formasi besar, dan semua alkemis ini memiliki ekspresi yang jelas, yaitu cemas. Jelas sekali para alkemis ini juga telah terjebak di sini selama beberapa hari. Jika formasi teleportasi tidak dapat diperbaiki, maka mereka takut tidak akan dapat mengejar konferensi alkimia. Mereka datang jauh-jauh ke sini, dan ingin berteleportasi ke kota Yongle, tetapi sekarang formasi teleportasinya rusak. Di tengah formasi teleportasi, seorang pria parubaya berjubah abu-abu dengan dahi berkeringat terus-menerus meraba-raba pola di tanah. Di sisi barat formasi teleportasi, ada beberapa orang yang mengenakan jubah kuning cerah, dan masing-masing memiliki token alkimia yang tergantung di pinggang mereka. Ternyata orang-orang itu semua adalah anggota asosiasi alkimia, dan sepertinya posisinya tidak rendah. Segera, ketika pria parubaya berjubah abu-abu meninggalkan formasi teleportasi mulai memancarkan cahaya, dan formasi misterius perlahan lepas landas dan terus beredar. Kemudian pada luka formasi, itu menjadi terjalin menjadi fluktuasi spasial. Melihat pemandangan ini, pria parubaya berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Setelah melihat ini, para eksekutif senior asosiasi alkimia akhirnya tersenyum. Semuanya, aku minta maaf membuatmu menunggu lama. Sekarang formasi teleportasi telah diperbaiki, Anda dapat berteleportasi. Tetapi karena formasi teleportasi baru saja diperbaiki, jumlah teleportasi pada suatu waktu perlu dibatasi. Hanya 50 orang yang dapat diteleportasi kali ini, jadi mereka yang mengantri di sini pada awalnya sekarang dapat naik ke formasi teleportasi dengan token nomor di tangan mereka. Seorang anggota senior asosiasi alkimia melirik semua orang di sekitar dan berkata. Ketika mereka mendengar bahwa formasi teleportasi bisa digunakan, banyak alkemis senang. Hengki berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka itu akan diperbaiki. Nona, kita berada di kuota depan, dan sekarang kita bisa pergi ke formasi transmisi. Ruby mengangguk, menatap Dev dan berkata, Dev, ikuti aku, katakan saja kita bersama, dan kita akan berteleportasi bersama. Dev melihat formasi teleportasi yang bersinar, dan menghentikan Ruby dan Hengki, jangan pergi, formasi teleportasi belum sepenuhnya diperbaiki, kali ini teleportasinya pasti akan gagal. Bersambung.